Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Zakia dengan NIM 25030102100 dari kelas AK705 Program Studi Akuntansi PJJ S1. Dalam hal ini akan menyampaikan materi terkait analisis laporan keuangan sehubungan dengan ujian tengah semester mata kuliah analisis keuangan berbasis IT. Nah, terkait definisi analisis laporan keuangan, terlebih dahulu mari kita uraikan nih. Laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada manajemen. Sedangkan analisis laporan keuangan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, mengolah hingga membandingkan informasi yang terdapat dalam sebuah laporan keuangan. Biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan. Nah, adapun tujuan analis laporan keuangan diantaranya yaitu menilai kinerja manajemen pada tahun berjalan, mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu, sumber informasi untuk mengambil keputusan strategis sebuah perusahaan, bahan pertimbangan bagi investor untuk berinvestasi di suatu perusahaan, evaluasi kinerja perusahaan baik dengan perusahaan lain ataupun kondisi perusahaan lintas periode akuntansi. Dan yang terakhir yaitu memberikan informasi mengenai kesanggupan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman serta bunganya. Nah, adapun komponen-komponen eh, laporan keuangan yang lengkap yang disusun oleh manajemen suatu perusahaan menurut PSAK nomor 1 meliputi yang pertama yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas. Yang keempat itu laporan arus kas. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, kontribusi pemilik, dan juga arus kas. Adapun komponen dari neraca yaitu terdiri atas aset dan pasifa, di mana aset terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar diantaranya kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, pajak dibayar di muka, dan biaya dibayar di muka. Sedangkan aset tidak lancar yaitu aset pajak tangguhan, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Selanjutnya untuk komponen pasifa terdiri atas liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ini terdiri atas pinjaman jangka pendek, wesel bayar, utang usaha, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang diterima di muka. Dan untuk komponen ekuitas yaitu modal saham, tambahan modal di setor, dan modal sumbangan. Nah, selanjutnya komponen dari laporan laba rugi yaitu ada pendapatan usaha, beban pokok penjualan, beban usaha, laporan laba rugi usaha, dan penghasilan beban lain-lain. Adapun contoh laporan laba rugi bisa dilihat dari gambar berikut, di mana ada sales, cost of goods sold, profit, gross or net, eh, gross profit maksudnya, eh, dan juga other income dan other expense, serta pada akhir kita akan mendapatkan net income for the year. Nah, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, biasanya terdiri dari item-item seperti share capital ordinary, share premium, treasury share, preferred share, retained earnings, dan accumulated other comprehensive income. Ini merupakan komponen-komponen dari eh, ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini melaporkan perubahan pada total dan masing-masing akun pada ekuitas, termasuk pengaruh laba komprehensif pada ekuitas, pembayaran dividen, penerbitan saham baru atau penerbitan kembali saham yang ditarik, dan juga efek dari perubahan akuntansi pada retained earning. Contoh dari laporan perubahan ekuitas bisa dilihat pada gambar berikut ini, di mana dilihat pada saldo pada periode sebelumnya, ditambahkan dengan profit dari periode berjalan, dan juga other income dari periode, sehingga ditemukan total comprehensive income pada periode berjalan, dan juga issue of share capital, sehingga diperoleh pada saldo di periode akhir tahun berjalan merupakan penjumlahan dari yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya yaitu komponen laporan arus kas, yaitu menggambarkan perubahan historis dalam kas dan setara kas yang diklasifikasikan atas aktivitas arus kas dari aktivitas operasi yaitu operating, dan ada juga dari aktivitas investasi, investing, dan juga aktivitas pendanaan, financing. Contoh dari laporan arus kas dengan indirect method seperti pada gambar berikut. Ada net cash provided by operating activities dengan komponen-komponen ini bisa dilihat dari gambar, dan juga ada net cash used by investing activities,
dan juga ada net cash provided by financing activities. Sehingga pada laporan arus kas ini bisa kita lihat kas yang tersedia di akhir tahun. Selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan. Menurut PSAK nomor 1 menjelaskan bahwa catatan atas laporan keuangan adalah catatan yang disajikan secara sistematis untuk menghasilkan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan serta memberikan informasi yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Adapun catatan atas laporan keuangan bisa dilihat di contoh berikut. Untuk melihat keterangan lebih lanjut pada suatu akun, lihatlah pada kolom catatan dan cari rincian informasi pada catatan atas laporan keuangan sesuai dengan nomor yang tertulis. Sehingga kita bisa lihat untuk utang bank ada pada catatan 3E dan 18. Untuk utang pajak ada di catatan 3I dan 20A dan seterusnya. Selanjutnya adalah pihak-pihak pengguna laporan keuangan. Para pengguna laporan keuangan ini menggunakan laporan keuangan untuk memenuhi beberapa kebutuhan informasi yang berbeda-beda. Seperti ada pemilik perusahaan, manajer atau pimpinan perusahaan, investor, kreditur, karyawan, akuntan publik, pemerintah, maupun akademisi dan peneliti. Langkah-langkah dalam menganalisis laporan keuangan yaitu mengumpulkan laporan keuangan tentu saja pertama-tama, lalu memahami konteks perusahaan, melakukan analisis horizontal dan vertikal, menghitung rasio keuangan, dan membandingkan dengan industri atau periode sebelumnya, serta kemudian menarik kesimpulan. Metode analisis laporan keuangan terdiri atas dua jenis, yaitu analisis vertikal dan analisis horizontal. Analisis vertikal yaitu menganalisis laporan keuangan perusahaan dengan melihat historical data perusahaan, membandingkan pos yang satu dengan pos yang lainnya dalam laporan keuangan. Contoh analisis vertikal yaitu analisis common size dan analisis rasio. Sedangkan untuk analisis horizontal yaitu menganalisis atau melakukan perbandingan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga diketahui perkembangannya. Contoh analisis horizontal adalah analisis tren. Nah, untuk analisis vertikal bisa dilihat pada contoh di slide ini, di mana perbandingan antara akun COGS, expense, dan net income terhadap sales. Jadi bisa dilihat dari jumlah COGS 110.000 dibandingkan dengan sales 300.000 yaitu sebesar 37%. Begitu pula dengan expense sebesar 80.000 terhadap 300.000 yaitu 27%. Ini untuk data yang tahun 2008. Selanjutnya untuk analisis horizontal, misalnya penjualan di tahun 2009 sejumlah 310.000 dan di tahun 2010 sejumlah 330.000, presentasi perubahannya adalah periode tahun 2010, selisih antara periode 2010 dan 2009 dibandingkan dengan penjualan di tahun 2009. Sehingga perubahannya sebesar 6,5%. Ini untuk penjualan. Kalau bisa dilihat dari data sebelumnya, untuk COGS 105.000 dan 110.000, perubahannya itu sebesar 4,8%, dan expense-nya 5,8%, dan net income-nya 9,5%. Selanjutnya ada analisis rasio keuangan, di mana terdiri dari rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan aktivitas. Mari kita bahas satu persatu. Untuk rasio likuiditas, ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Dari rasio likuiditas ini terdiri atas current ratio. Current ratio ini merupakan mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Sehingga rumus untuk current ratio yaitu aset lancar dibagi dengan utang lancar. Yang kedua ada quick ratio. Rasio ini memberikan petunjuk yang lebih baik dalam melihat likuiditas perusahaan dibandingkan dengan rasio lancar. Karena peniadaan perkiraan persediaan dari perhitungan rasio, adanya peniadaan persediaan dikarenakan persediaan memerlukan jangka waktu yang lama untuk dikonversi menjadi kas. Jadi diperoleh quick ratio yaitu aset lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal atau equity. Di antaranya yaitu ada rasio total utang terhadap total aktiva atau debt to total asset ratio. Debt to total asset ratio menunjukkan besarnya total utang terhadap total aktiva yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan besarnya aset perusahaan yang didanai oleh utang, sehingga formulanya yaitu total utang dibagi dengan total aset. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan semakin besar pula pendanaan dari utang. Artinya semakin besar risiko bagi perusahaan. Seperti yang kita ketahui, semakin besar utang, maka kemungkinan terdapat juga risiko, terdapat juga risiko kemungkinan tidak dapat membayar utangnya juga semakin besar.
Sehingga rasio yang tinggi juga menunjukkan bahwa rendahnya aset perusahaan yang dibiayai oleh ekuitas atau modal sendiri. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang kedua yaitu rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio yang mengukur seberapa besar jumlah modal sendiri yang dijaminkan atas utang, termasuk utang jangka pendek. Semakin besar rasio ini akan semakin menguntungkan perusahaan, sedangkan bagi pihak bank akan mengakibatkan semakin besar risiko yang ditanggungnya. Semakin rendah rasio ini, semakin tinggi tingkat pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham, dan semakin besar perlindungan bagi kreditur jika terjadi kerugian besar. Selanjutnya ada rasio profitabilitas, yaitu rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, menunjukkan pengaruh kebijakan likuiditas, manajemen aktiva, manajemen utang terhadap hasil operasional perusahaan. Rasio dari profitabilitas ini ada gross profit margin, yang kaitannya dengan penjualan. Mengukur laba kotor perusahaan dari aktivitas penjualan. Rumusnya itu laba kotor dibagi dengan penjualan bersih. Atau laba kotor itu merupakan penjualan bersih dikurang HPP. Ada juga net profit margin, digunakan untuk menunjukkan keuntungan neto atau laba bersih dari setiap penjualan. Semakin besar angka yang didapat menunjukkan kinerja yang semakin baik. Net profit margin yaitu rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih. Nah, selanjutnya profitabilitas dalam kaitannya dengan pengembalian investasi. Ada return on asset yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang telah ditanamkan pada aktiva untuk operasi perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Rasio ini juga menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan. Rumusnya yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total aset dikali 100%, hingga rasionya berupa persen. Adapun return on equity digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi modal sendiri atau ekuitas dan menunjukkan laba bersih yang dapat diperoleh dari modal pemilik, sehingga tinggi rasio ini semakin memperkuat posisi modal pemilik perusahaan. Rumus dari return on equity yaitu laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100%. Dan yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio ini menunjukkan seberapa cepat perusahaan menghasilkan kas, ditunjukkan dengan seberapa cepat beberapa akun dikonversikan menjadi kas. Rasio ini disebut juga rasio efisiensi, digunakan untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya atau aktiva yang dimiliki. Di antaranya ada inventory turnover, di mana ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam mengelola persediaan atau inventory. Rumusnya yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Ada juga inventory turnover in days, di mana 365 yaitu jumlah hari dalam satu tahun, satu periode, dibagi dengan perputaran persediaan. Atau sama dengan persediaan dikali 365 dibagi HPP. Makin tinggi inventory turnover, makin baik bagi perusahaan. Nilai inventory turnover akan lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Selanjutnya ada receivable turnover, yang mengukur seberapa cepat piutang usaha setelah berputar menjadi kas selama periode atau tahun tersebut. Rumusnya yaitu receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi piutang ya teman-teman. Eh, Sedangkan untuk receivable turnover in days atau average collection period, yaitu sama dengan 365 hari dibagi perputaran piutang. Atau bisa saja kita sebut piutang kali 365 dibagi dengan penjualan kredit. Dan ada juga asset turnover, di mana ini mengukur kemampuan aset atau aktiva dalam menciptakan atau menghasilkan penjualan. Asset turnover rumusnya sama dengan penjualan bersih dibagi total aset. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.